selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan ya, yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini ini readingan untuk tanggal 9 sampai 11 ya, Januari 2026. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, Gemini. Oke, Gemini, di kartu yang pertama, aku lihat di 3 hari ke depan kamu akan terkait dengan yang namanya hal-hal yang romantis, hal-hal yang sensitif. Apa yang sensitif kak? Perasaanmu yang sensitif ya. Jadi mungkin di 3 hari ke depan ini kalau aku lihat Gemini agak gampang baper gitu ya. Mungkin ada galau-galaunya sedikit gitu. Oke, cenderung idealis. Moodnya juga mungkin akan agak kemudian lah gitu ya. Dan juga kamu ada potensi, ini yang paling jelasnya ya, beberapa dari Gemini ada potensi seseorang akan mengungkapkan perasaannya terhadap kamu. Kayak akan mengungkapkan, Gemini aku tuh sebenarnya udah lama lo suka sama kamu gitu ya. Aku tuh sebenarnya udah lama lo merhatiin kamu, cuma kamunya nggak peka gitu. Oke, Gemini itu biasanya dia sibuk dengan dunianya sendiri teman-teman ya, banyak hal yang dia kerjakan, tapi sebenarnya dia bukan tidak melihat, dia tahu gitu siapa orang yang suka sama dia gitu ya, siapa orang yang tidak suka sama dia. Jadi bukan nggak tahu, tapi terkadang yang lebih tepatnya nggak tahu cara bersikapnya seperti apa kak gitu. Kalau memang nggak suka ya gimana nolaknya, ngomongnya. Kalau memang suka ya gimana cara menyampaikan rasa suka ini, kayak gitu ya. Nanti kita lihatlah hal apa sih terkait dengan ini ya. Terus di kartu yang kedua, di 3 hari ke depan juga akan ada pencapaian seorang Gemini ini teman-teman ya. Jadi akan ada pencapaian, pokoknya ada pencapaian deh ya. Hal-hal yang akan bikin kamu terlihat sangat sukses. Cuma nggak tahu di sini ya, apakah itu kak? Nanti kita lihat juga klarifikasinya. Terus di kartu yang ketiga, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan yang namanya pandangan negatif orang lain terhadap kamu ya. Jadi akan ada yang memandang sinis kamu, akan ada yang memandang negatif kamu. Nggak tahu apa penyebabnya di sini. Why, kenapa seperti itu kak? Ya, kenapa aku dipandang negatif? Apa yang salah dari aku? Nanti kita cek ya. Apakah ini orang iri doang, atau memang dulu atau sebelumnya, atau orang ini memang dari sebelum-sebelumnya itu ada rasa nggak suka terhadap kamu gitu. Terus di kartu yang keempat, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan yang namanya beban pikiran kamu ya. Ada beban-beban pikiran yang akan membuat kamu jadi gelisah, worry, terus juga yang kayak bener-bener gitu ya, kenapa banyak banget gitu hal-hal yang harus aku pikirin gitu ya. Sampai-sampai di sini ya, itu makanya aku bilang mungkin gara-gara banyak yang beban pikiran. Terkadang ya beban pikiran itu mempengaruhi perasaan kita, membuat kita jadi merasa bahwa ini hidup kayak gini banget ya gitu. Ini kayaknya semua hal harus jadi apa ya, semua beban tuh harus ke aku ya gitu. Terkadang itu bisa ngebuat kita jadi mellow, sedih gitu ya. Terkadang itulah yang membuat kita bisa galau teman-teman ya. Sebenarnya yang bikin galau itu selain masalah percintaan, sebenarnya ya masalah kehidupan lah ya. Masalah kehidupan pribadi, apalagi tentang tekanan di dalam kehidupan yang kamu punya. Kayak gitu, itu yang sering bikin sedih gitu. Perjuangan, apalagi udah berkaitan dengan keluarga. Perjuangan yang mungkin tidak begitu dilihat, padahal selama ini sudah berusaha yang terbaik buat keluarga, kayak gitu. Wah, itu sih biasanya bikin nyesek banget Gemini ya. Apalagi jika kamu seorang tulang punggung keluarga gitu.
kebaikan kamu dianggap sebagai suatu kewajiban, padahal kamu juga ya namanya cari uang, kerja, pastilah ada untuk dirimu sendiri juga gitu, nggak mungkin untuk keluarga semua. Kamu juga butuh hidup, kamu juga punya masa depan. Itu yang terkadang juga banyak jadi beban pikiran seorang Gemini. Kalau keuangan gimana Kak, jadi beban nggak? Ya kalau lagi nggak ada beban dong. Nanti kita lihat beban pikiran kamu karena apa ya. Kalau gitu Gemini, coba langsung aja seperti biasa kita akan klarifikasi kartunya kamu. Tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan. Itu ada di angka 3, 6, 4, dan 9. Coba langsung aja Gemini. Oke. The World, the Moon. Oh, 5 of Cups. Oh my god. Oh, ini toh kaitannya ke sini. 4 of Cups. Baik Gemini. Di kartu yang pertama tadi kan ada Knight of Cups. Bahwa di 3 hari ke depan ini aku katakan akan ada hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, cinta. Apakah ada yang suka sama kamu? Apakah ada yang menyatakan perasaan terhadap kamu? Pokoknya ada hal-hal yang romantis ya. Ternyata soal cinta dan hal-hal yang romantis ada pencapaian di 3 hari ke depan ini. Bahwa sesuatu yang terkait dengan kehidupan percintaan kamu akan ada fase-fase yang bisa aku bilang membahagiakannya. Fase-fase yang luar biasa. Kamu akan merasa pada akhirnya aku mendapatkan kebahagiaan ya soal perasaanku gitu. Tapi ini nggak semua loh. Ini nggak semua Gemini ya, perlu dicatat. Ada juga kok Gemini yang masih galau gara-gara seseorang ya. Oke, ini ada pencapaian soal perasaan. Pada akhirnya seseorang udah mau terbuka Kak, mengungkapkan perasaannya sama aku Kak. Ini suatu pencapaian sih. Sebelumnya mungkin dia cuek, dia diem-diem aja, dia kelihatan gak peduli gitu ya. Terus di kartu yang kedua, tadi soal pencapaian. Nah, soal pencapaian ini bagus ya, bahwa kamu akan ada pencapaian di 3 hari ke depan. Cuma yang kurang oke-nya di sini diklarifikasi oleh The Moon. Bahwa dalam pencapaian yang kamu dapatkan di 3 hari ke depan ini akan ada aja nanti orang-orang yang berusaha untuk bersikap tidak memberikan kejelasan terhadap kamu akan pencapaian yang sudah kamu dapatkan, seperti itu. Contoh apa tuh Kak ya? Contohnya seperti ini ya. Kamu nih berhasil nih, contoh dalam pekerjaan ya. Mungkin ada target yang tercapai gitu ya. Contoh nih kamu kerja di suatu perusahaan, kamu pada akhirnya target tercapai nih. Oke. Otomatis harusnya mungkin kamu dapat ini dong, KPI-nya bagus gitu ya. Atau kamu dapat reward apa, dapat tunjangan tambahan apalah gitu, hadiah apa gitu ya dari atasanmu gitu. Tapi ada yang bersikap tidak berjelas-jelas terhadap kamu gitu. Mungkin atasan kamu di sini salah satu contohnya ya. Kayak, bos aku kan udah capai target nih bos, mana nih bos sesuai janjinya gitu ya. Mungkin nilaiku masih bagus kan gitu, atau aku dapat ini kan, uang ini kan, karena kan aku udah capai target gitu. Nah, ini si bos tidak berjelas-jelas mengatakan bahwa baru juga segitu, nanti dulu kamu capai aja yang lain dulu gitu. Tidak berjelas-jelas ya. Terkadang kamu udah mencapai sesuatu tapi kamu merasa dibohongi, mana hasilnya buat aku, padahal kan aku udah berusaha untuk pencapaian ini. Atau mungkin kamu dijanjikan bahwa nanti kalau semua tugas ini udah selesai kamu boleh cuti deh Gemini gitu ya. Tapi faktanya setelah tugas kamu selesaikan, cuti kamu dibuat bertele-tele gitu. Lama lah approve-nya gitu ya, izin cutinya, contohnya gitu. Padahal di sini kamu udah berhasil mencapai target, mencapai hal-hal yang diinginkan oleh atasan ya, oleh pemimpin. Tapi mereka seperti tidak berjelas-jelas terhadap kamu kayak gitu, akan hak-hak yang seharusnya kamu terima ya. Terus di kartu yang ketiga ini tentang pandangan negatif seseorang terhadap kamu ya, di 3 hari ke depan memang ada, dan itu akan membuat kamu jadi sedih. Ada 5 of Cups ya, dan membuat kamu jadi merasa bahwa apakah mereka ini sangat tidak menyukaiku, apakah aku benar-benar ditinggalkan gitu ya, ketika mereka ya memandang sinis aku kayak gitu. Jangan sedih ya, tinggalin aja, toksik mereka itu, nggak patut mereka di sini kamu sedihin ya. Terus di kartu keempat soal beban pikiran,
Apa yang menjadi beban pikiran seorang Gemini? Ya ini, pandangan negatif orang lain terhadap kamu. Mungkin pandangan negatif netizen atau orang yang di sini terhadap kamu, itu jadi beban pikiran banget buat kamu. Karena mungkin biasanya bisa jadi orang ini baik banget Kak, tapi kok kayak gini ya sekarang ya. Biasanya mulut netizen oke-oke aja Kak, bagus sama aku, nge-support. Tapi kok kali ini enggak ya seperti itu. Ya udahlah, santai aja ya. Nah, seperti aku bisa bilang tuh ya, yang bisa bilang, sorry belibet. Ya namanya orang lain ya terserah mereka sih mau berkomentar apa ya. Tapi yang jelas tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mau balas silakan balas omongannya, mau nggak balas mau dicuekin terserah gitu ya. Yang penting hidup nggak usah diambil pusing teman-teman. Oke? Jalani saja gitu. Yang penting di sini kamu gimana caranya kamu happy seperti itu ya. Mau komentar orang mau yang gimana nggak usah dibaperin ya. Aku pun sering loh dapat komentar-komentar yang gimana gitu ya dari kalian, tapi aku nggak ngebaperin gitu. Kadang aku ketawain aja ya. Ketawain aja lah, namanya juga netizen kan. Gitu. Oke. Baik, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di 3 hari ke depan, ada energi paling kuat langsung ya, Leo, Cancer, sesama Gemini dan Pisces, itu aja. Angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi ada di 3, 6, 4 dan 9. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.